Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sifat ya atau tentang logam golongan 1A atau logam alkali ya. Untuk logam alkali ya, ngapalinya apa? Lina kawin rubi CS frustasi dari kata Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr francium. Ya, sebenarnya dalam SPU modelnya ke bawah ya, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ya, adapun H ya, H itu diletakkan ke dalam golongan 1A karena mempunyai elektron valensi 1. Tapi secara sifat ya, H itu gas. Logam alkali ini sifatnya logam. Jadi sifatnya sebenarnya berbeda jauh ya. Jadi atom H diletakkan di golongan 1A karena elektron valensinya yang 1. Oke, kata alkali ini berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Ya, oke, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logam alkali ya, yang sifatnya periodik atau beraturan ya. Oke, yang pertama yang ke bawah ya. Yang ke bawah yang paling yang makin besar sifat basanya ya. Ke bawah sifat basanya itu makin kuat ya. Di sini yang paling kuat adalah CSOH ya. Kenapa nggak Fr? Karena Fr ini sifatnya radioaktif ya. Jadi basa yang paling kuat adalah CS. Kemudian sifat logam juga ke bawah makin kuat ya. Reduktor ya atau mengalami oksidasi, sifat ke bawah juga makin kuat ya. Radius atau jari-jarinya juga ke bawah makin kuat ya. Nomor atomnya ke bawah makin besar, jari-jarinya kulitnya makin banyak dan jari-jari juga makin besar. Elektropositif ya, jadi makin ke bawah sifat elektropositifnya makin kuat juga. Kerapatan ya, ke bawah kerapatannya makin besar. Kenapa? Karena nomor atomnya besar ya, otomatis nanti massa atau kerapatannya juga akan besar juga. Selanjutnya kereaktifan ya. Kenapa ke bawah kereaktifannya makin besar ya? Kenapa? Karena jari-jarinya makin besar. Karena jari-jarinya makin besar, makin mudah melepas elektron. Jadi makin reaktif. Jadi golongan 1A termasuk golongan yang sangat reaktif di sini. Ya, ini ke bawah semakin besar. Untuk menghafalinya ya, saya punya jembatan keledainya. Menghafalinya adalah Blora plus KK ya. Blora dari kata B ya, basa, lo dari kata logam ya, R dari kata reduktor, Ra dari kata radius atau jari-jari, plus dari kata elektropositif ya, KK dari kata K-nya kerapatan, K-nya satunya lagi adalah kereaktifan. Oke, sekarang sifat yang kebalikan ya, yang ke atas makin besar. Jadi dari Fr ke Li apa yang makin besar ya? Yang pertama adalah titik-titik atau lelehnya. Yang kedua energi ionisasi ya. Yang ketiga adalah afinitas elektron dan yang keempat adalah keelektronegatifan ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang berubah secara periodik pada golongan 1A. Oke, saya akan membacakan ya, dalam arti menjelaskan ya sifat golongan 1A secara umum ya. Yang pertama sangat reaktif ya. Ini dibuktikan ya, logam golongan 1A ini bereaksi dengan air ya, dan reaksinya bisa menghasilkan ledakan yang dahsyat ya. Oke, kemudian tidak dijumpai dalam keadaan bebas di alam ya, karena dia sangat reaktif ya, logam alkali sangat reaktif. Jadi di alam itu tidak keadaan bebas. Maksudnya apa? Tidak ada logam Na di alam yang sendirian. Dia pasti diperoleh dari suatu senyawa. Selanjutnya logamnya berwarna putih keperakan ya. Jadi secara umum itu warnanya putih keperakan logamnya. Lunak dan mudah dipotong dengan pisau ya. Logam alkali itu sifatnya lunak, makin bawah ya itu makin lunak ya. Jadi dipotong dengan pisau biasa itu bisa ya. Disimpan dalam minyak tanah. Karena logam alkali mudah bereaksi dengan air ya, maka tempat penyimpannya adalah dalam minyak tanah ya. Tujuannya apa? Mencegah minyak ini mencegah reaksi adanya air yang bereaksi dengan logam alkali. Ionnya bermuatan +1 ya, semuanya ya. Kalau membentuk suatu ion, ionnya bermuatan +1. Mempunyai elektron valensi 1 ya, semuanya berelektron valensi 1 ya, atau NS1 ya.
memiliki nomor atom ganjil, ya nomor atomnya ganjil, ya 3, 11, 19, ya 37, 55, 87, ya. Berikatan ion dengan atom non-logam, ya. Jadi kalau berikatan dengan non-logam akan membentuk senyawa ion, ya, atau senyawa ionik, ya. Selanjutnya bereaksi dengan air membentuk basa kuat, ya. Jadi jika direaksikan dengan air akan membentuk basa kuat, ya. Ini bisa dites, ya. Jadi misalkan gini, ada NaOH direaksikan dengan air akan membentuk ada Na, logam Na direaksikan dengan air akan membentuk NaOH, ya. Misalkan saya tulis, ya, ada Na, ya, nanti plus H2O, dia akan membentuk NaOH, ya, plus H2. Nah, ini sifatnya basa, ya, basa kuat, ya. Adanya basa ini, ya, ini bisa kita deteksi, ya. Pertama dengan fenolftalain, ya, nanti akan berwarna merah muda. Kemudian dengan kertas lakmus, dia akan berwarna biru. Misalnya kertas lakmusnya merah, dia akan berubah jadi biru. Tapi kalau kertas lakmusnya biru, akan tetap berwarna biru. Selanjutnya, bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida, ya. Selanjutnya lagi, bereaksi dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida, senyawa peroksida, dan superoksida. Oksida logam alkali bersifat basa, ya. Misalkan maksudnya apa? Yang namanya oksida basa, ya, atau dikenal dengan nama oksida basa, ya. Berarti contohnya apa? Misalnya contohnya Na2O, ya. Jadi yang namanya oksida basa adalah apa? Ada O-nya, ya. Kemudian ini sininya logam, jadi logam sama oksigen. Nah, oksida basa ini kalau dimasukkan ke dalam air akan berubah menjadi larutan yang sifatnya basa. Ya, yang selanjutnya diperoleh dari elektrolisis leburan garamnya. Ya, jadi semua logam alkali, ya, itu diperoleh salah satunya dengan elektrolisis leburan garamnya. Active, they have to be stored under oil and need to be handled with care. Lithium is so soft it can be cut with a knife. This is sodium. It's even easier to cut, and potassium is even softer and reacts so quickly it dashes immediately. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi pada logam alkali, ya. Yang pertama, reaksi logam alkali dengan air, ya. Semua logam alkali bereaksi dengan air, ya, membentuk basa dan gas hidrogen. Di mana reaksinya dari atas ke bawah makin reaktif, ya. Jadi ada ledakannya itu makin dahsyat, ya. Jadi ledakannya makin besar. Misalnya contohnya apa? Ada logam natrium direaksikan dengan air, ya. 2Na solid plus 2O liquid menjadi 2NaOH aki plus H2 gas. Ya, nah, ini membentuk namanya larutan yang bersifat basa, ya. Larutan yang bersifat basa ini, ya, bisa deteksi dengan fenolftalain, ya, atau PP, ya, nanti akan berwarna merah muda, ya. Nah, kalau dengan kertas lakmus, ya, nanti akan membuat kertas lakmusnya berwarna biru. Jadi kalau yang merah akan berubah jadi biru, kalau yang biru tetap jadi biru. Ya, selain itu nanti ada gelembung gas, ya. Jadi gelembung gas yang dihasilkan di situ adalah gas hidrogen, ya. Reaksinya ini bersifat eksotermik, ya. Jadi apa namanya, menghasilkan energi, ya. Jadi kalau kita taruh kertas di dalam reaksi ini, ya, kertasnya juga bisa terbakar, ya. Kemudian reaksi logam alkali dengan oksigen, ya. Yang pertama lithium, ya. 4 Li solid plus O2 gas membentuk 2 Li2O, ya. Li2O ini namanya lithium oksida, ya, lithium oksida. Kemudian Na, ya, 4 Na solid plus 2H2O gas menjadi 2 Na2O solid, ya, ini namanya natrium oksida, ya, natrium oksida, ya. Selanjutnya 2Na solid plus O2 gas membentuk Na2O2 solid, ya. Ini namanya natrium, ya, natrium peroksida, ya, peroksida, ya.
Jadi di sini kalau oksigennya berlebih akan membentuknya reaksinya membentuk natrium peroksida ya, kalau oksigen direaksikan dengan natrium. Selanjutnya K plus O2 ya, gas membentuk KO2 ya, solid. Nah, ini namanya kalium ya, kalium superoksida. Superoksida. Ya, selanjutnya Rb solid plus O2 gas membentuk RbO2 solid ya, namanya rubidium ya, rubidium superoksida. Ya. Kemudian CS solid plus O2 gas membentuk CsO2 solid ya, namanya cesium superoksida. Superoksida. Ini ya, ini reaksi-reaksi dengan gas oksigen ya. Jadi ada yang membentuk senyawa oksida, ada yang membentuk senyawa peroksida, ada yang membentuk senyawa superoksida ya. Ada 3 jenis ya, oksida, peroksida, dan superoksida. Selanjutnya yang ketiga, reaksi logam alkali dengan gas hidrogen ya. Semua logam alkali dengan hidrogen dengan gas hidrogen membentuk reaksi yang sama ya. Contoh ada 2Na ya, solid plus H2 gas membentuk 2NaH solid ya. Kalau kita ganti K ya 2K solid plus H2 gas membentuk 2KH. Nah, ini namanya senyawa hidrida ya. Senyawa hidrida. Ya, di sini bilog H ya, kalau dari Na itu plus 1 ya, ini plus 1, hanya min 1, hanya min 1. Jadi dalam senyawa hidrida ini ya, atom H-nya akan bermuatan minus 1. Oke, selanjutnya adalah reaksi yang keempat ya, reaksi logam alkali dengan halogen ya. Yang termasuk halogen itu apa aja? Ada F ya, Cl, Bri ya, yang utama ini ya. Oke, semua logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida ya. Jadi namanya senyawa halida, maksudnya senyawa yang mengandung antara F, Cl, Br ini ya. Contohnya kalau kita mereaksikan logam Na dengan F ya, F-nya jadi F2 ya, gas ya. Reaksi gimana? 2Na solid plus F2 gas membentuk 2NaF solid. Nah, di sini kalau ganti K ya, berarti apa? 2K plus F2 tanda panah menjadi 2KF dan seterusnya. Ya, reaksi logam alkali dengan nitrogen ya. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen ya. Menurut reaksi 6Li solid plus N2 gas tanda panah menjadi 2Li3N solid ya. Kenapa hanya litium? Karena litium mempunyai harga potensial N0 itu yang kecil banget ya, jadi apa namanya, nilainya negatif banget ya. Jadi hanya dia yang bisa bereaksi dengan gas nitrogen. Kemudian reaksi logam alkali dengan asam ya, contohnya Na ya plus HCl akan membentuk NaCl plus H2 ya. Menurut reaksi 2Na plus 2HCl membentuk 2NaCl plus H2. Kalau misalkan asamnya asam sulfat yang bilognya 2- ya, yang membentuk apa? 2Na solid plus H2SO4 Ag membentuk Na2SO4 Ag plus H2. Jadi pembedanya di sini ya, yang terbentuk itu senyawanya mempunyai berapa min ya. Jadi kalau ini asamnya klorida itu Cl-nya min 1, ini SO4 muatannya min 2 ya. Jadi hasilnya di sini akan beda ya. Beda tergantung sesuai dengan asamnya. Motherfucker, I'm ill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kegunaan logam alkali ya. Kita akan belajar tentang kegunaan logam alkali. Yang pertama adalah litium ya. Yang pertama litium.
Litium itu sendiri ya sekarang digunakan untuk baterai litium ya yang dipakai untuk HP misalnya. Kemudian ada aliase atau paduan dari Li dan Al ya, ini digunakan untuk dalam pesawat terbang. Ada senyawa C15H35 CaOLi untuk pelemas mobil ya. Ada Li2CO3 atau lithium karbonat ya, itu campuran dalam pengolahan aluminium. Kemudian ada Li2O atau lithium oksida ya untuk bahan dalam pembuatan gelas dan keramik kaca. Selanjutnya yang kedua ya, selain logam lithium adalah logam natrium. Nah, proses pengolahan natrium itu dikenal dengan nama proses Dowen ya. Nah, salah satu senyawanya adalah NaOH atau soda kaustik ya, soda kaustik atau soda api. Nah, ini ya digunakan untuk industri sabun, deterjen, pulp ya, dan kertas. Kemudian ada NaHCO3 atau nanti soda kue ya di pasaran namanya. Ini untuk pengembang adonan roti ya, seperti roti ya. Bahan obat-obatan dan juga untuk pupuk. Oke, kegunaan dari natrium yang lain ya, ada senyawa Na2B4O7.10H2O ya, yang dikenal dengan nama boraks ya. Nah, ini digunakan untuk pengawet kayu dan campuran pembuatan dari gelas. Yang selanjutnya nomor 4 ya, ada NaCl ya, ini berarti apa? Garam dapur ya, bisa untuk pengawet makanan juga dan bahan baku pembuatan natrium ya, dan gas Cl2, gas klorin ya, ini Cl2. Kemudian yang selanjutnya ada NaClO ya, untuk baiklin atau pemutih ya. Ada Na2CO3 ya, namanya natrium karbonat ya, kalau ini namanya natrium hipoklorit ya. Natrium karbonat untuk pembuatan kaca atau keramik ya, agar lebih kuat ya, dan juga untuk industri pulp ya. MSG atau monosodium glutamat ya, ini untuk bahan penyedap ya. Nah, ini untuk obat penyedap makanan ya, ini namanya bahan penyedap ya, mungkin pasnya untuk bahan penyedap makanan atau yang dikenal dengan nama petsin ya. Selanjutnya adalah kalium ya. Kalium di sini ada senyawa KOH ya, kalium hidroksida. Ini untuk pembuatan sabun cair ya, dan juga deterjen. Ada KCl dan K2SO4 ya, kalium klorida dan kalium sulfat ya, ini digunakan untuk pupuk tanaman ya. Ada KNO3 atau kalium nitrat ya, untuk bahan peledak, petasan dan kembang api. Kalium klorat KClO3 ya, bahan pembuatan korek api, bahan peledak dan mercon. Selanjutnya ada K2CO3 atau kalium karbonat ya, digunakan pada industri kaca. Oke, selanjutnya adalah untuk apa? Rubidium ya, logam alkali selanjutnya ada rubidium. Rubidium ini digunakan untuk katalis ya, sama pembuatan fotosel dan filamen listrik ya. Selanjutnya ada cesium ya. Cesium ini digunakan untuk sel fotolistrik dan pembuatan jam atom ya. Kemudian katalis pada reaksi hidrogenasi senyawa organik.